Pasti bisa. Pasti bisa. Yang sayang dan cinta sama Tuhan angkat tangan bilang saya. Yang masih semangat angkat tangan bilang saya. Wow, kalau itu semuanya angkat tangan kanan tinggi, tepuk pundak kepada sebelah kanan dan bilang bro sisis. Banyakin energi, biar banyak rezeki. Amin. Terima kasih semuanya. Thank you. Oke. Apa kabar semuanya? Luar biasa, semangat. Saya sungguh-sungguh bersyukur hari ini saya bisa hadir di sini untuk menyapa dan juga berbagi kepada Anda semua orang-orang yang luar biasa. Dan sejak tadi saya melangkah masuk ke ruangan ini, energinya, semangatnya, warna-warninya itu benar-benar acungin jempol dan luar biasa buat semuanya. Jadi thank you sekali lagi. Wow ya. Oke. Dan saya selalu percaya bahwa setiap pertemuan itu punya makna dan tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan Anda hadir di sini dan duduk di tempat ini. Karena bayangkan dari begitu banyak pilihan yang Anda bisa lakukan di hari Sabtu, tapi Anda memutuskan untuk meninggalkan semua itu dan hadir di sini, duduk di sini untuk mendengarkan. Seperti saya bilang, setiap pertemuan punya makna, termasuk juga pertemuan kita hari ini. Dan saya sungguh-sungguh berdoa, semoga apa yang saya bagikan dari pengalaman hidup saya dengan apa yang saya ucapkan, semoga apa yang saya bagikan ini bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi sebuah pengharapan, dan tentunya bisa menyenangkan hati Tuhan. Jadi terima kasih sekali lagi buat yang sudah hadir di sini. Thank you. Oke. Saya terlahir sebagai seorang Katolik dan saya bertumbuh besar dan bangga sebagai wanita Katolik. Satu hal yang sangat saya syukuri karena mungkin dari sejak kecil orang tua saya selalu membekali saya dengan satu hal yang paling penting yang akhirnya menurut saya itu menjadi kekuatan dan menjadi warisan hidup buat saya. Dan satu hal yang penting itu bukan harta, bukan kemewahan, bukan kekuatan, tapi satu hal yang menurut saya paling penting yang sangat saya syukuri adalah iman. Adalah apa? Iman. Dan kalau kita berbicara tentang kedatangan Tuhan ke muka bumi, yang Tuhan selalu cari, dia tidak mencari orang yang paling kaya, dia tidak mencari orang yang paling hebat, dia tidak mencari orang yang paling sempurna, tapi yang dia cari adalah iman. Apakah di dunia ini ada iman? Dan kalau saya bisa cerita kepada Anda, iman itulah yang sungguh-sungguh menghidupkan saya, menolong saya di saat-saat terendah dalam hidup saya dan menjadikan saya seperti sekarang saya ini. Dan kalau iman itu yang akhirnya bisa menolong dan mengangkat saya yakin iman yang sama pun juga yang akan bisa menolong Anda dan mengangkat Anda menjadi orang-orang yang jauh lebih baik lagi, yang selalu bisa menyenangkan hati Tuhan dan selalu membuat kebaikan dimanapun kita ditempatkan. Amin? Amin. Thank you. Saya juga selalu percaya akan pentingnya sebuah doa. Doa orang tua kepada anaknya, doa oma dan opa kepada cucu-cucunya. Mungkin terdengar sangat sederhana, tapi sesungguhnya itu punya makna dan punya pengaruh yang amat sangat besar bagi orang yang disebutkan namanya. Dan mungkin doa-doa dan iman itulah yang akhirnya membekali saya, sehingga ketika hidup memberikan saya saat-saat yang sulit yang gak pernah saya duga, tanpa saya sadari, ya ternyata saya sudah dipersiapkan untuk hal itu. 27 tahun yang lalu adalah satu momen yang gak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Gak pernah direncanakan, tidak pernah terjadi, tidak pernah terbayang akan terjadi, tapi Tuhan izinkan untuk terjadi. 27 tahun yang lalu, kalau kita kembali tahun ini tahun 2025, berarti 27 tahun yang lalu tahun 98. Ya, pada saat itu usia saya masih 18 tahun, baru lulus SMA, dan tadinya saya mau mulai di Trisakti, karena kalau saya dulu kasusnya Trisakti, tapi masih ingat banget pagi-pagi baru ambil formulir pendaftaran, tiba-tiba ada peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti, dan akhirnya disusul oleh kerusuhan 98. Bukan saat yang mudah, apalagi untuk seorang wanita remaja di kondisi dan situasi saat itu. Dan pada saat itu saya masih ingat banget karena orang tua saya sangat mengkhawatirkan keselamatan saya, masa depan saya, terutama masa depan pendidikan saya. Maka dengan berat hati mereka mengirimkan saya ke luar negeri untuk belajar. Dan Singapura adalah satu-satunya pilihan.
Bukan keputusan yang mudah karena saya bukan berasal dari keluarga yang kaya raya dan sejujurnya nggak pernah kebayang suatu hari saya bakal bisa kuliah di luar negeri, punya bisnis sendiri, apalagi punya bisnis di luar negeri, sama sekali nggak kepikiran. Tapi lagi-lagi itulah hidup, dan karena kita nggak akan pernah tahu hidup akan memberikan kita apa, karena kita tidak pernah tahu hidup akan menempa kita dengan caranya seperti apa. Dan saya yakin Anda pun pasti setuju dengan saya bahwa sesulit apapun keadaan keluarga, separah apapun kondisi perekonomian keluarga, orang tua pasti selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Betul? Betul. Nah, singkat cerita, akhirnya saya merantau dan harus hutang pada saat itu banyak ratusan juta rupiah. Mungkin kelihatannya enak, wah bisa melanjutkan kuliah saya pada situ di Singapura. Wah indah megah gitu. Tapi nggak ada yang satu orang pun yang pernah nyangka bahwa ternyata di tempat yang seindah dan semegah itu ada seorang mahasiswa dari Indonesia yang harus berjuang bertahan hidup hanya dengan $10 setiap minggunya. Dan itulah kisah hidup saya, bagaimana akhirnya saya terdampar seorang diri dan harus berjuang bertahan hidup hanya dengan $10 setiap minggu. Tidak mudah, sangat tidak mudah. Apalagi bisa dibayangkan pada saat itu saya masih remaja, di mana banyak sekali perasaan galau, ada banyak sekali pertanyaan dalam hidup yang saya tidak mengerti dan saya tidak tahu gimana cara menghadapinya. Walaupun kita ingat, orang tua selalu bilang, yang sabar ya, di dalam hidup ini kita selalu diajarkan untuk bersabar. Betul? Ya. Tapi ketika kita mencoba untuk bersabar, tapi tetap aja hidup di tengah kesulitan. Ketika kita mencoba untuk bersabar, tapi tetap aja hidup di tengah keterbatasan dan tidak ada perubahan, lama-lama kesabaran itu bisa berubah menjadi sebuah kekecewaan, dan akhirnya kekecewaan itu bisa berubah menjadi sebuah kemarahan. Dan kalau jujur saya bisa bilang kepada Anda, itulah yang saya alami di masa-masa 1-2 tahun pertama ketika saya menjalani hidup merantau sendirian di Singapura pada saat itu. Sedih, kecewa. Saya sempat merasa hidup ini kok nggak adil banget sih, Tuhan itu kok nggak adil banget sih. Kenapa begitu saya lulus SMA harus ada kerusuhan? Kenapa saya harus pisah dari orang tua saya? Kenapa teman-teman yang lain bisa makan enak di kantin, sedangkan saya susah-susah ngumpet-ngumpet makan roti di toilet pada saat itu? Kenapa? Dan saya sempat merasa Tuhan itu nggak adil banget, nggak adil. Kenapa justru di usia saya sangat muda, yang banyak orang bilang masa muda adalah masa yang paling bahagia? Tapi mana buktinya? Jangankan bahagia, mau hidup biasa-biasa aja kok rasanya susah banget. Dan itulah yang sejujurnya menjadi pergumulan hati saya setiap hari di masa-masa itu. Sampai suatu hari saya sadar dan saya sungguh-sungguh bersyukur Tuhan mengingatkan saya dengan cara yang luar biasa. Sesungguhnya jauh dari orang tua membuat saya mencari Tuhan. Itu satu hal yang saya sangat syukuri. Dan saya masih ingat banget begitu saya merantau pada saat itu, karena bisa dibayangin ya tahun 98 waktu itu kan nggak ada wifi, tidak ada WhatsApp, tidak seperti sekarang gitu yang mudah untuk berkomunikasi. Zaman dulu tuh tidak seperti itu. Ya masih ingat zaman-zaman dulu? Ya dimana kalau kita mau telepon aja masih pakai kartu telepon, ya kan masih harus ke wartel, interlokal, ya. Tapi saya masih ingat pada saat itu sebelum saya berangkat, Mama selalu bilang, dan Mama bilang, Ria, kamu ingat aja, kamu anggap aja Tuhan Yesus itu Papa, dan anggap aja Bunda Maria itu Mama. Jadi kalau suatu saat kamu pengen cerita, atau kamu kangen, atau kamu ada masalah, ya kamu cerita aja ke mereka gitu. Jadi anggap aja Tuhan Yesus itu Papa, dan anggap aja Bunda Maria itu Mama. Jadi pasti kamu cerita, pasti Mama juga akan tahu, dan Mama juga akan mendoakan. Jadi itulah yang selalu saya ingat. Jadi di masa-masa sulit, di mana saya jauh dari orang tua, sesungguhnya dari lubuk hati yang paling dalam, disitulah mungkin caranya Tuhan untuk mendekatkan saya dan mencari Dia dan mengenal Dia lebih lagi dari hanya sekedar Tuhan yang Maha Kuasa yang ada di surga. Saya mengenal Tuhan lebih sebagai seorang teman, seorang sahabat. Dan setelah saya sadar memang Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup itu mudah, tapi bagaimanapun juga dengan iman itu menunjukkan bahwa Tuhan selalu setia. Setuju? Setuju ya. Oke, semuanya angkat tangan kalian tinggi-tinggi. Tepuk pundak teman sebelah kanan dan bilang bro sis. Bersyukur ya. Tuhan kita begitu setia. Oke, terima kasih sekali lagi buat semuanya. Thank you. Nah, dan ada satu momen di hidup saya. Kalau Anda tadi bertanya, terus gimana dong caranya kok bisa berubah dari sosok yang
sangat negatif seperti itu, sangat pesimis terhadap hidup gitu. Tapi apa yang akhirnya membuat dia berubah? Ada satu momen di hidup saya ingin bagikan, dan saya kasih lihat foto jadul ya, karena kalau Anda mungkin pernah bertemu saya 20 tahun yang lalu di saat saya masih kuliah, saya yakin Anda pasti gak bakal nyangka bahwa orang ini bakal jadi orang sukses, karena gak ada tanda-tanda suksesnya sama sekali. Kebetulan saya bawa foto aslinya. Penasaran pengen lihat? Wah, langsung ya, lihat ya. Oke, saya kasih lihat dulu ya. 1, 2, 3. Mana nih? Waduh, ngadat ya, ngadat coba. Oke, kita tes dulu. Nah, 1, 2, back salah. Oke, coba kita tes. Nah, coba ini atas coba ya, kita tes dulu. Next. Udah berubah ya, nggak bisa berubah. Oke, coba mungkin pakai clicker saya aja. Nah, wow, astaga ya. Oke, ini dia foto aslinya ketika saya ulang tahun ke-20, 25 tahun yang lalu ya. Ketahuan ya sekarang berapa ya? Nah, berapa ibu? 45, tahun ini 45. Oke, mirip gak dengan sekarang? Enggak ya, oke. Nah, jauh sekali berbeda, dan bahkan untuk Anda yang sudah pernah nonton filmnya, ya bersyukur kisah hidup saya diangkat ke layar lebar, dan waktu itu Mary Riana Bunda diperankan oleh saksi Islam. Ada yang belum pernah nonton film Mary Riana? Oh, wah kalau belum harusnya lain kali kita nobar ya, nonton bareng ya. Oke. Nah, amat sangat berbeda. Berbeda bukan hanya dari segi fisik, tapi segalanya. Dari cara pandang saya, kepercayaan diri saya, keterampilan saya, kemampuan saya, persepsi saya terhadap gambar diri saya amat sangat berbeda. Tapi foto ini akan selalu memberikan kenangan manis hidup saya. Kenapa? Karena tepat di saat itulah saya memberanikan diri untuk bermimpi besar untuk hidup saya. Terus terang 1-2 tahun pertama sejalan di Singapura penuh dengan kesulitan dan penuh dengan keterbatasan. Dan saya udah benar-benar bosan hidup susah. Dan saya bilang pada diri saya sendiri, mau sampai kapan sih kamu hidup susah seperti itu? Hidup itu cuma sekali. Dan kalaupun ada orang yang bisa mengubah hidup kamu, orang itu adalah diri kamu sendiri. Dan tepat di saat itulah, saya berhenti untuk menyalahkan keadaan. Saya berhenti untuk mengasihani diri saya sendiri. Dan saya berjanji dan saya bilang, pokoknya sebelum saya ulang tahun ke-30, saya harus sudah bisa punya kebebasan finansial. Saya harus sudah bisa bayar utang pendidikan saya. Saya harus sudah bisa membahagiakan orang tua saya. Selagi saya masih bisa, selagi mereka masih ada. Dan kalaupun suatu saat nanti saya harus kembali ke Indonesia, saya harus kembali ke Indonesia sebagai orang yang sukses. Dan itulah mimpi $1 juta saya pada saat itu. Dan berawal dari mimpi, melihat dengan mata iman, itulah yang saya yakini. Saya bersyukur kalau selama ini mungkin dunia selalu menunjukkan, lihat dulu mana buktinya baru kita percaya. Tapi dari sejak kecil saya bersyukur orang tua dan juga di sekolah selalu kita diajarkan bukan melihat dulu baru percaya, tapi justru karena kita percaya maka kita akan melihat dan percaya bahwa kita diciptakan untuk sesuatu hal yang luar biasa. Dan itulah momen penting karena disitulah saya keluar dari yang namanya jebakan kehidupan. Oke, saya menyebutnya jebakan ABC. Oke, ayo semuanya tanya. Jebakan ABC apa, Miss Mary? Jebakan ABC itu apa? Jebakan ABC ya. Jangan sampai kita terperangkap akan jebakan ini. Di saat kita berada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, di saat hidup terasa begitu berat dan begitu banyak hal-hal yang negatif yang terjadi, di saat begitu banyak kesulitan, seringkali kita lupa. Ini adalah jebakan ABC. Yang A yang pertama itu adalah angry. Oke, semua bilang angry. Di saat itu terjadi, biasanya reaksi kita atau respons kita adalah marah. Kita akan marah terhadap situasi, marah terhadap keadaan, dan bawaannya kesel. Semua dimarahin. Pernah nggak sih Anda merasa bahwa rasanya tuh gampang mudah marah gitu? Orang yang nggak kenal aja di sebelahnya asal karena situasinya tidak baik-baik, kan kena semprot marah semua kiri kanan atas bawah. Pernah merasa dalam keadaan seperti itu? Ya itu wajar, namanya juga kita manusia. Ketika kita berada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, perasaan kita tidak baik-baik saja, dan seringkali itu berubah menjadi sebuah kemarahan.
marah terhadap pemerintah, marah terhadap keluarga, marah terhadap suami, istri, pembantu, semua dimarahin. Karena ada kekecewaan di dalam hati kita. Nah, dan biasanya setelah A ada kelanjutannya. Saya bilang tadi ABC ya. B-nya itu adalah blaming. Oke, semua bilang blaming. Biasanya kalau kita sudah marah dan kesal dengan situasi, kita akan mudah untuk menyalahkan. Iya sih, salah pemerintah sih nggak benar, salah bosnya sih ngasih target asal-asalan, salah bawahannya sih, ya kan kerja nggak benar. Semua disalahkan. Bukan salah saya, salah suami saya nggak membiarkan saya bekerja. Bukan salah saya, salah istri saya nggak bisa ngurus rumah tangga dengan baik, makanya anaknya berantakan. Bukan salah saya, pokoknya semua disalahkan kecuali dirinya sendiri. Dan itulah yang terjadi. Lagi-lagi, ketika kita berada di dalam sebuah keadaan di mana situasi tidak baik-baik saja, tidak sesuai seperti yang kita harapkan, seringkali bermula dari kemarahan, akhirnya mulai menyalahkan. Dan yang terakhir, C. Oke, dan C-nya itu adalah complaining. Ya, complaining. Oke, ayo semuanya bilang complaining. Ya, dan akhirnya mulai untuk komplain, ya kan? Ayo semua bilang complaining. Dan akhirnya selalu berkeluh kesah, selalu merasa kurang, selalu merasa tidak cukup, selalu merasa tidak bahagia. Apapun yang terjadi selalu ada aja yang bisa disalahkan. Ketika kita makan, gitu ya, merasa bahwa makanan yang kurang, apalagi ketika kita membanding-bandingkan. Kadang kita merasa bahagia, tapi ketika kita lihat orang lain lebih bahagia, tiba-tiba kita merasa menderita. Karena kita bersyukur atas hidup kita, tapi ketika kita melihat teman lain, keluarga lain, kok enaknya dia bisa jalan-jalan, kok enaknya dia bisa seperti ini, tiba-tiba kebahagiaan kita jadi berkurang bahkan hilang. Karena pencuri kebahagiaan adalah dengan kita membanding-bandingkan. Dan akhirnya complaining, lupa bahwa sesungguhnya ada begitu banyak hal yang bisa disyukuri. Dan saya bisa bilang ini kepada Anda karena saya pernah berada dalam situasi tersebut. Saya bilang berada di jebakan itu, marah, menyalahkan, dan akhirnya mulai komplain. Tidak ada yang terasa baik, semua pasti terasa kurang. Sampai saya berada di titik ini. Di saat inilah saya menyadari bahwa Tuhan begitu baik. Memang Tuhan gak pernah menjanjikan hidup itu akan mudah dan baik-baik saja, tapi yang Dia janjikan adalah Dia akan selalu setia mendampingi kita. Disitulah saya belajar bahwa iman itu bukan berarti kita tahu segalanya, tapi iman itu adalah kita masih tetap percaya walaupun kita tidak mengerti segalanya. Walaupun kita tidak mengerti apa yang terjadi, walaupun kita tidak mengerti kenapa harus seperti ini, tapi kita tetap percaya dan tetap berharap. Dan disitulah akhirnya saya mengubah ABC-nya menjadi ABC yang lebih positif, yang lebih encouraging. Oke, nah kalau tadi saya bilang jebakan ABC, saya ubah menjadi loncatan ABC. Nah, A yang pertama adalah attitude. Oke, semua bilang attitude. Oke. Nah, bagaimana kita menyikapi hidup itu penting banget. Hidup itu 10% tentang apa yang terjadi dan 90% tentang bagaimana kita menyikapi. Gak penting kejadiannya seperti apa, tapi yang penting bagaimana sikap kita terhadap kejadian tersebut. Bagaimana respons kita, bagaimana kita mau mengambil tindakan, dan bagaimana kita mau tetap selalu berprasangka baik apapun keadaannya. B yang kedua, oke? B yang kedua adalah beliefs. Oke, ayo semuanya bilang beliefs. Apa yang Anda yakini, itulah yang akan terjadi. Pada saat itu, keadaan saya memang tidak baik-baik saja. Tapi saya percaya suatu saat nanti keadaan saya bisa berubah. Pada saat itu saya belum punya apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Tapi saya percaya suatu saat nanti saya bisa menjadi orang yang berguna, yang bisa membuat orang tua saya bangga. Karena saya percaya Tuhan tidak pernah menciptakan sampah. Setiap dari kita diciptakan dengan talenta yang luar biasa. Kita dicintai dan kita sungguh-sungguh diciptakan dengan begitu detailnya. Dan kalau kita belum mengetahui bahwa kita sespesial itu, mungkin hanya karena kita belum menyadarinya saja. Diri, apa yang Anda yakini, itulah yang akan terjadi. Dan yang ketiga, C-nya adalah choice. Oke, ayo semuanya bilang choice.
pilihan. Kalau saya bisa jujur pada Anda, di saat itu ada begitu banyak pertanyaan di dalam hidup saya yang saya nggak tahu jawabannya. Tapi karena di hidup ini ada yang lebih penting daripada jawaban, yaitu sebuah pilihan. Walaupun saya nggak tahu semua jawabannya, tapi saya tetap punya pilihan. Pilihan untuk menyerah dengan keadaan atau bangkit dengan keyakinan. Pilihan untuk berkeluh kesah dengan keadaan atau percaya dan berharap kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Pilihan untuk tetap berjalan dengan iman dan percaya bahwa janjinya tidak akan pernah diingkari. So, itulah ABC yang tadinya merupakan jebakan. Tuhan mengingatkan saya, apa yang kamu yakini itulah yang akan terjadi. Dan disitulah akhirnya perlahan-lahan hidup saya pun mulai berubah. Dari situlah akhirnya saya punya sebuah kekuatan. Kalau saya bisa menggambarkan, kita coba tes dulu. Nah, oke. Melihat dengan iman, itu satu hal yang pertama yang mengubah hidup saya. Ya, semuanya bilang melihat dengan iman. Thank you. Dan percaya bahwa janjinya akan selalu nyata. Tadi seperti saya bilang, inilah akhirnya awal satu dekade hidup saya. Saya sekarang di usia 45 tahun, saya membagi perjalanan hidup saya menjadi 3 dekade. Dekade ketika saya umur 20 tahunan, dekade ketika saya umur 30 tahunan, dan dekade sekarang ketika saya umur 40 tahunan. Dan ini adalah dekade pertama saya. Dari sejak kerusuhan, berani bermimpi besar, dan akhirnya saya jadi punya keberanian untuk mengambil pilihan-pilihan hidup. Lulus sebagai sarjana teknik elektro, di saat itulah akhirnya saya juga bertemu dengan pacar saya, sekarang jadi suami saya yang juga hadir di sini. Tepuk tangan buat suami luar biasa. Yang kedua anak saya. Oke. Lulus sebagai teknik elektro, tapi memutuskan untuk terjun ke dunia entrepreneur. Meninggalkan apa yang sudah nyaman untuk sesuatu yang memang diperjuangkan sesuai dengan impian. Tidak mudah pada saat itu, saya nggak punya modal, saya nggak punya kenalan, saya nggak punya keterampilan. Saya terjun akhirnya ke dunia sales, saya menjual produk-produk keuangan, baik dari segi tabungan, deposito, asuransi, reksadana, kredit card, investasi, dan lain sebagainya. Dan saya mulai semua dari nol, seperti saya bilang. Tapi itulah, saya jalani dengan kesungguhan dan saya jalani dengan keyakinan. Karena saya percaya, memang pasti tidak mudah, tapi Tuhan akan selalu setia dalam prosesnya. Ada promise yang memang Tuhan sudah janjikan, ada proses yang harus saya jalani sebagai manusia. Karena saya nggak punya modal, jadi pada saat saya mulai bisnis semua harus kita kerjain sendiri, mulai dari jualan, mulai dari follow up, customer service, semuanya. Karena waktu itu kita nggak punya kenalan siapa-siapa, jadi saya harus jualan ke orang saya nggak kenal. Mulai dari buku telepon, saya ambilin teleponnya satu persatu A sampai Z, dari rumah ke rumah, saya ketok pintunya, saya pergi ke halte bus, ke stasiun MRT, di mana banyak keramaian. Disitulah seorang Mary Riana berdiri di halte bus untuk nungguin orang baru pulang kantor supaya saya bisa mempresentasikan produk keuangan yang saya jual pada saat itu. Ini foto aslinya. Tapi disitulah saya percaya dan saya bersyukur bahwa kerja keras selalu membuahkan hasil, dan orang yang bekerja keras dialah yang menciptakan keberuntungan bagi dirinya sendiri. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Pernah mendengar kalimat tersebut? Betul. Nah, jadi kalau kita sungguh-sungguh percaya, maka kita akan tetap mau melangkah apapun keadaannya, jalani prosesnya dengan kesungguhan. Dan akhirnya disitulah setelah tahun pertama saya bisa bayar hutang-hutang pendidikan saya. Pada saat itu bisa mendapatkan pendapatan lebih dari 220.000 Singapura dolar, bisa bayar hutang dan bisa nyewa kantor di Singapura, bisa merekrut staff dan mengembangkan Mary Riana Organization. Perusahaan di bidang jasa keuangan yang saya bangun dengan kerja keras, dengan doa, dengan tangis, dengan usaha. Dan di situ akhirnya saya dapatkan 1 juta dolar pertama saya di usia 26 tahun. Nah, semua ini saya ceritakan kepada Anda bukan untuk menunjukkan betapa hebatnya Mary Riana, bukan. Tapi semua ini saya ceritakan kepada Anda untuk menunjukkan satu hal, bahwa kalau saya saja bisa, saya dengan doa dan usaha, Anda semua pun pasti bisa. Ya, jadi tepuk tangan sekali lagi buat semuanya. Bahwa Tuhan begitu luar biasanya, dialah yang bisa mengubah hidup saya, dialah yang bisa mengangkat saya, dan Tuhan yang sama pun yang telah menolong saya, bisa juga menolong Anda, dan siapapun juga yang sedang Anda doakan sampai hari ini, saat ini.
Dari sebuah kesedihan dan perjuangan akhirnya menjadi sebuah harapan dan sebuah kekuatan. Every pain has a purpose. Siapa yang pernah nyangka sebuah kesulitan pada zaman itu akhirnya kisah hidupnya bisa diangkat menjadi sebuah film layar lebar dan akhirnya bisa memberkati banyak orang, khususnya anak-anak remaja, khususnya anak-anak muda yang mungkin berada di dalam keadaan yang sama di proses saya pada saat itu. Tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Jadi 1 dekade di hidup saya, dan saya memberikan judul chapter ini adalah chapter transformasi. Ya, saya bilang transformasi. 1 dekade di mana saya merasa Tuhan membentuk saya dengan hidup yang begitu keras, dengan tantangan, dengan kesulitan-kesulitan. Dan saya bersyukur karena kadang di hidup ini kita harus terbentuk, baru kita akan terbentuk. Betul? Dan disitulah saya menghargai yang namanya proses. Jadi sekarang semuanya angkat tangan kiri tinggi-tinggi, tepuk pundak temannya sebelah kiri dan bilang bro sis. Hidup itu jangan banyak protes, tapi harus berproses. Kita tepuk tangan sekali lagi buat semuanya. Ya. Jadi jangan banyak protes, tapi harus berproses. Ya. Karena kalau bukan itu yang Tuhan janjikan, bukan hidup yang mudah, ya kan? Tapi hidup yang setia dan selalu berjalan. Oke? Nah, nah ini menarik ya. Jadi saya akan lanjutkan. Bisa saya lanjutkan ceritanya? Bisa ya. Pada saat itu saya sungguh-sungguh sangat bersyukur karena Tuhan sudah memberikan apa yang saya doakan, bahkan lebih dari apa yang saya minta. Tapi saya percaya bahwa ternyata selama kita masih hidup di dunia ini, berarti ada tugas yang belum selesai. Dan disitulah saya baru menyadari bahwa di hidup ini itu ada yang namanya achievement, tapi ada juga yang namanya fulfillment. Kalau sebelumnya di hidup saya it's all about achievement, semua tentang pencapaian, wah bisa berhasil, dihargai, dapat penghargaan, hidup enak dan seterusnya. Tapi saya menyadari bahwa hidup itu bukan tentang apa yang kita miliki, tapi tentang apa yang kita lakukan dan apa yang kita miliki. Hidup itu tidak dihitung dengan berapa banyak uang yang kita miliki, berapa tinggi jabatannya, berapa bagus mobilnya, berapa sering dia keluar negeri. Enggak, saya menyadari bahwa hidup itu tentang makna, bagaimana kita bisa menjadi berguna bagi orang-orang sekitar kita. Dan disitulah akhirnya saya mulai menyadari yang namanya purpose, yang namanya passion. Kalau saya bisa jujur, zaman dulu ketika saya masih kuliah dan bekerja di umur 20 tahunan, saya nggak tahu yang namanya purpose, saya nggak tahu yang namanya passion. Kalau zaman sekarang kan anak-anak muda bilang katanya, oh kerja harus pakai passion gitu kan, sesuai hati dan seterusnya. Pada saat itu saya nggak tahu yang namanya purpose, nggak tahu yang namanya passion. Yang saya tahu cuma satu, ada hutang yang harus saya bayar, dan saya mau bekerja keras untuk hutang-hutang itu. Karena kalau saya belum bisa membahagiakan orang tua, setidaknya saya nggak mau jadi beban untuk orang tua. Dan hutang itulah yang membuat saya bekerja keras dan percaya bahwa oke, saya harus bisa menjadi berguna pada saat itu seperti itu. Dan itu sudah cukup untuk membuat saya berhasil. Nah, tapi lagi-lagi seiring dengan berjalannya waktu, hidup membukakan kita melihat banyak hal dan merasakan banyak hal. Dan disitulah akhirnya saya mulai mencari tahu bahwa oh ternyata ada namanya purpose di dalam hidup ini. Dan kalau sebelumnya saya suka baca-baca buku tentang Unleash the Power Within, ya, keluarkan potensi terbaikmu. Di usia-usia menjelang 30 tahunan, saya mulai lebih sering membaca buku tentang purpose driven life. Buku tentang makna, apa sih makna hidup? Tuhan menciptakan saya itu gunanya apa sih? Apa yang menjadi talenta saya? Apa yang menjadi bakat saya yang bisa saya bagikan bagi orang sekitar saya? Nah, dan disitulah akhirnya saya menyebutnya masa ini adalah masa aktualisasi. Saya bilang aktualisasi. Dimana saya mulai menyelaraskan hidup saya sesuai dengan apa yang saya bayangkan dan menjadi purpose hidup saya. Dan saya mulai menggali dan mencari tahu, dan ternyata purpose dan passion saya lebih di bidang edukasi, karena edukasi itu mengubah hidup saya, dan saya percaya edukasi bisa mengubah hidup banyak orang, dan makanya itulah yang saya tekuni. Tahun 2008 ketika saya sedang hamil anak saya yang pertama, pada saat itu akhirnya untuk pertama kali saya menuliskan the purpose of my life. The purpose of my life is to be significant as God's living miracle, enjoying every single moment with my loved one and testifying my blessed life story to the world as a gift of love for myself and others. Di situ saya menuliskan tujuan dari hidup saya harus menjadi orang yang besar, bukan untuk menunjukkan kebesaran saya, tapi untuk menunjukkan kebesaran Tuhan atas hidup saya. Saya merasa hidup saya itu bagaikan sebuah mukjizat yang harus disebarluaskan.
Dan dimanapun saya ditempatkan, saya harus bisa menjadi yang terbaik. Karena saya percaya bahwa dimana kita ditempatkan itu pasti ada kegunaannya. Dan Tuhan punya kegunaan tersendiri gitu untuk kita bisa melakukan kebaikan. Saya ingin menjalani prosesnya karena saya tahu prosesnya tidak mudah, tapi saya ingin menjalani prosesnya dengan sukacita bersama orang-orang yang saya cintai. And to testify my blessed life story to the world, dan menceritakan pengalaman dan perjalanan ini kepada orang banyak sebagai pengingat dan juga sebagai hadiah, pengingat kepada diri saya sendiri dan juga sebagai hadiah dan bisa menjadi kekuatan bagi siapapun juga yang mendengarnya. Nah, itu yang menjadi purpose hidup saya pada saat itu. Dan aktualisasinya adalah saya ingin berkontribusi ke Indonesia, bukan hanya mendapatkan berjuta-juta dolar, tapi saya ingin bisa menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang, khususnya di Indonesia. Dan disitulah akhirnya iman memberanikan saya dan suami untuk meninggalkan sesuatu yang sudah amat sangat nyaman dan baik di Singapura, yang sudah menghasilkan jutaan dolar, untuk meninggalkan semua itu, kembali ke Indonesia dan memulai semuanya dari nol di bidang yang berbeda, di negara yang berbeda. Bukan keputusan yang mudah, tapi itu adalah keputusan yang kami yakini adalah keputusan yang tepat. Dan lagi-lagi kadang di hidup ini keputusan yang tepat seringkali tidak mudah untuk dijalani. Betul atau betul? Betul ya. Dan kami mulai dari garasi. Pada saat itu di garasi rumah di Green Garden, ya rumah papa mama yang sekarang juga hadir di sini. Tepuk tangan buat Bu Aslina dan Pak Haryanto yang menjadi saksi nyata sejarah perjalanan kami di rumah. Dan ini pada saat kita merekrut, ini ada foto-fotonya ya, kelihatan ya, oke? Nah, jadi ini kembali ke Indonesia tahun 2014. Jadi setelah 16 tahun tinggal di Singapura, hidup enak di sana, kedua anak saya pun juga dua-duanya lahir di Singapura, tempat yang amat sangat dan nyaman, aman gitu ya. Tapi kami memutuskan untuk meninggalkan itu semua dan kembali ke Indonesia. Mulai dari garasi, kedatangan kami tidak disambut dengan karpet merah atau tepukan yang meriah, tapi disambut oleh banjir besar yang terjadi di tahun 2014 Januari. Masih ingat Bapak Ibu? Masih ya. Bayangin, waktu itu kantor kami di garasi, ya datang di daerah Green Garden, Jalan Panjang, itu kan lumayan yang banjirnya tinggi banget ya, di Green Garden waktu itu. Jadi semuanya terendam oleh air, ya itu masih ada tahunnya tuh, 69 ya, tahun 2014. Seperti ini. Jadi bayangkan, kalau saya tidak punya iman dan keyakinan, mungkin saya akan mempertanyakan pilihan hidup saya. Bener gak ya? Kamu yakin kamu ditempatkan di Indonesia? Siapa tahu sebenarnya Tuhan maunya kamu lebih di Singapura aja gitu kan, berkarya dari sana kan gak harus susah balik ke Indonesia. Karena ada begitu banyak hal yang terlihat dengan mata, itu sepertinya berbeda dengan yang dibayangkan. Bukannya lebih enak, lebih nyaman, tapi malah lebih susah. Ada banjir, ada kendala, banyak sekali kendalanya. Seakan-akan dunia ini menunjukkan, dan kamu belum tentu bener loh, kamu yakin, seperti itu. Tapi lagi-lagi, karena sebelumnya saya sudah tahu dan percaya memang seperti itulah caranya hidup. Hidup akan selalu punya cara untuk menghentikan kita dan mengecilkan semangat kita. Jadi justru seringkali sampai hari ini, justru kalau saya sudah punya pilihan yang baik dan ada ujian, saya merasa bahwa berarti ini jalannya udah benar. Karena kalau sesuatu tidak berharga, nggak mungkin itu akan diserang dan didistract, gitu yang saya yakini. Nah, dan akhirnya kita tetap berproses, kita tetap dengan tujuan awal, kita datang ke Indonesia dengan niat yang baik dan keadaan yang baik. Akhirnya kita mulai dari garasi, kita mulai bikin Meridiana Learning Center kayak tempat les. Tapi kita nggak ngajarin pelajaran sekolah, kita ngajarin character building, kita ngajarin public speaking, pengembangan karakter, smart learning. Kita mulai dari ruko pertama di Puri Indah, akhirnya kita punya ruko kedua yang di BSD, ruko ketiga di Kelapa Gading, dan seterusnya, dan kita berproses. Dan sampai hari ini bersyukur sekarang Meridiana Learning Center kita punya 41 cabang di seluruh Indonesia. Jadi Tuhan sungguh amat sangat baik, amat sangat baik gitu. Nah, dan inilah akhirnya yang menjadi proses. Nah, jadi kalau yang pertama saya bilang melihat dengan iman, yang kedua adalah melangkah dengan iman. Aku semua bilang melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman. Jadi dari sejak 25 tahun yang lalu ketika saya masih kuliah dan akhirnya berproses dapat $1 juta karena saya berani tetap untuk melangkah. Iman itu bukan berarti semua segala serba tahu, tapi kita tetap percaya walaupun
tidak semuanya kita ketahui dan tidak kita mengerti. Hal yang sama pun terjadi di dekade kedua, usia saya 30 tahunan kembali ke Indonesia. Apapun yang terjadi keadaannya, kalau kita sungguh-sungguh yakin ini adalah suatu hal yang baik, kerjakan dengan sebaik-baiknya karena hasil akhirnya pasti baik. Melangkah dengan iman. Gak ada yang menjanjikan kalau kita bertanding pasti menang. Tapi kalau kita tidak bertanding, sudah dipastikan kita akan kalah. Okay? Mungkinkah kita mengambil jalan yang salah? Bisa saja, namanya juga manusia. Ya, tapi ingat kita punya Tuhan yang setia. Dan kalaupun kita salah jalan, asalkan kita selalu connect dengan Dia pasti akan selalu mengarahkan kita dan punya caranya sendiri untuk ke sini. Betul? Ya, untuk itu tidak perlu takut ya. Dan seringkali ketika Tuhan menutup banyak jalan, itu bukannya Tuhan gak suka, tapi justru Tuhan sedang menyelamatkan kita dari sesuatu hal yang mungkin akan membahayakan kita di masa depan. Jadi tetap percaya dan melangkah dengan iman. Dan itulah dari garasi rumah yang kebanjiran, kita berproses. Berprosesnya juga bukan 1 bulan, 2 bulan ya, ini bertahun-tahun. Sampai akhirnya bisa menjadi Mary Riana Education yang sekarang. Ada sebuah video yang saya ingin putarkan. Inilah yang awalnya tadi dari garasi sampai sekarang Mary Riana Education. Bisa saya putarkan dulu videonya? Bisa ya, kita lihat dulu video berikut ini. Saya Mary Riana, founder of Mary Riana Education. Perjalanan saya dan dunia pendidikan dan pengembangan diri lahir dari pengalaman hidup yang penuh tantangan. Dari kerusuhan 98 hingga meraih mimpi saya di Singapura, saya belajar bahwa education is not just about transferring information, but education is a process of transformation. MRE didirikan dengan satu tujuan mulia, memberdayakan anak dan remaja Indonesia untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka, to be their best self and to live their best life. MRE adalah lembaga pendidikan terdepan yang menawarkan ekosistem lengkap melalui 3 pilar utama. Offline event melalui Mary Riana Events, offline regular class di 34 lokasi Mary Riana Learning Center, online learning platform melalui Mary Riana Digital Learning. Visi MRE adalah menjadi lembaga pendidikan dan pengembangan diri nomor 1 di Indonesia. Misi kami menciptakan dampak positif dari Indonesia untuk dunia melalui pengembangan karakter unggul anak bangsa. Perjalanan MRE dimulai pada tahun 2014 dengan event Life Camp, sebuah program intensif yang mengajarkan tentang money, relationship, learning, dan karakter. Pada tahun 2015 kami mendirikan Mary Riana Learning Center di lokasi pertama di Jakarta. Perkembangan berlanjut dengan pembukaan MRFC di berbagai lokasi strategis di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan, Batam, Makassar, Bali, dan kota-kota besar lainnya di seluruh Indonesia. Saat ini sudah ada 34 lokasi Mary Riana Learning Center dengan program-program unggulan seperti public speaking, smart learning, dan life and success. MRE terus mengembangkan program berbasis event. Selain signature program Life Camp, tersedia juga leadership camp yang diselenggarakan di 10 kota besar. Metode pembelajaran MRE adalah experiential learning technologies, di mana students belajar secara aktif melalui simulasi, permainan, dan pengalaman langsung, sehingga materi yang disampaikan menjadi lebih hidup dan aplikatif. Di tengah tantangan pandemi, MRE berinovasi dengan meluncurkan Mary Riana Digital Learning. Melalui platform ini, ribuan students dari seluruh Indonesia dapat belajar kapan saja dan di mana saja, dengan program inovatif seperti I Can, I Lead, dan I Am Ready to Learn. Dalam waktu singkat, MRE telah mencatatkan pencapaian yang luar biasa. Salah satunya adalah rekor muri sebagai lembaga pelatihan public speaking dengan jumlah peserta terbanyak dan dianugerahi award oleh Indonesian Professional Speakers Association sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi kami dalam dunia pendidikan. Melalui program CSR Mary Riana Respect, ribuan pelajar dan guru telah mendapatkan pelatihan gratis, mendukung visi kami untuk menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan. Dengan jumlah customer lebih dari 47.000 students, keunggulan kompetitif MRE terletak pada prinsip lembaga percaya, brand yang sangat dikenal, metode pembelajaran yang inovatif, serta ekosistem yang komprehensif. MRE juga memiliki basis customer yang solid, orang tua yang menginginkan anak mereka tumbuh dengan karakter yang kuat dan life skill, seperti public speaking, leadership skill, learning strategies, dan entrepreneurship. Dengan dukungan strategi kita serta platform, jangkauan distribusi yang luas,
serta kerjasama dengan ratusan sekolah di seluruh Indonesia, posisi MRA sebagai market leader dalam pendidikan dan pengembangan diri semakin kuat. Menuju Indonesia Emas 2045 yang menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, MRA memiliki peluang besar untuk terus berkembang dan mencetak generasi unggul. Dengan fondasi yang kuat, roadmap ekspansi yang jelas, dan semangat inovasi yang tak pernah padam, Medirana Education siap membawa industri pendidikan Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Bersama kita wujudkan masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak Indonesia. Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan Anda. Dan selamat datang di Medirana Education, tempat di mana setiap mimpi memiliki kesempatan untuk terwujud. Thank you. Oke, dan itulah salah satu chapter di hidup saya di mana